Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Prativan, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan praktik selama 2 minggu ke depan. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 hingga 2 sore. Sebelumnya nama Bapak siapa dan senang dipanggil siapa? Nama saya Rafika, senang dipanggil Rafika. Baik, kabar Bapak hari ini. Bapak ingat tidak siapa yang membawa Bapak ke sini? Apakah Bapak merasa ada yang membuat marah dan menjadikan Bapak melakukan kekerasan kepada orang lain? Saya merasa agak stres, tapi tidak ada yang membawa saya. Kadang-kadang saya memang mudah marah. Apakah Bapak masih sering tampak marah, mental, dan terkadang ingin menyerang orang lain? Ya, terkadang saya marah tanpa alasan yang kuat. Sudah berapa lama Bapak di sini? Baru 2 hari. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Sedikit lebih tenang setelah berbicara. Bagaimana jika kita berbincang-bincang tentang hal yang dapat membuat Bapak marah dan kira-kira bagaimana cara Bapak mengendalikannya? Apakah Bapak siap? Ya, saya siap. Bagaimana jika kita berbincang tentang hal ini sekitar 15 menit saja? Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, Bapak senangnya bisa bicara di mana? Apakah di ruangan ini? Ya, di ruangan ini saja saya merasa nyaman. Baiklah, berarti kita berbicara di teras ruangan ini saja ya Pak. Nah, sekarang Bapak coba ceritakan apa yang membuat Bapak merasa marah. Jadi saya biasanya marah kalau ada yang membuat saya kesal atau tidak dihargai. Apakah Bapak sebelumnya pernah marah? Apa penyebabnya? Samakah dengan yang sekarang? Ya, saya sering, penyebabnya hampir selalu sama karena saya merasa tidak dihargai. Lalu Bapak saat sedang marah, apa yang dirasakan? Apakah Bapak merasa kesal, berbicara keras, mata melumur, rahang terkatup rapat, dan ingin mengamuk? Betul, saya merasa seperti itu. Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Saya biasanya membentak atau pergi dari tempat itu. Apakah dengan cara itu marah atau kesal Bapak dapat teratasi? Kadang bisa, kadang tidak. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah tahu pengertian marah itu apa? Belum. Baik, marah merupakan hal yang wajar, tetapi jika merugikan Bapak dan orang lain, maka kemarahan tersebut harus dikendalikan. Apa kerugian yang dialami Bapak ketika Bapak tidak bisa mengendalikan perasaan marah Bapak? Ya, saya sering berkonflik dengan keluarga dan teman. Menurut Bapak, adakah cara lain yang lebih baik? Maukah Bapak belajar cara menekan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Belum ada caranya dan saya mau belajar. Jadi ada beberapa cara untuk mengendalikan kemarahan Bapak. Salah satu caranya adalah dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik, secara fisik rasa marah Bapak dapat tersalurkan dengan beberapa cara. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, namanya adalah teknik pernapasan dalam. Nafas dalam ini dilakukan saat Bapak merasa marah dan perlu untuk mengontrolnya agar tubuh Bapak menjadi rileks dan tenang. Baik, saya akan belajar. Baik Pak, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Bapak rasakan, maka Bapak dapat berdiri atau duduk dengan rileks, lalu tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan atau tiup perlahan-lahan melalui mulut. Sekarang saya praktekkan terlebih dahulu, nanti Bapak bisa lihat saya dan Bapak bisa melakukannya sendiri. Jadi caranya ini, itu ya Pak. Ayo Bapak bisa dilakukan kembali apa yang sudah saya praktikkan tadi. Jika saya merasa marah, saya melakukan napas dalam. Nah, bagus sekali Pak. Bapak sudah bisa melakukannya. Latihan ini sebaiknya Bapak lakukan secara rutin sehingga jika sewaktu-waktu rasa marah itu muncul, Bapak sudah terbiasa melakukannya. Baik Pak, bagaimana perasaan setelah melakukan teknik relaksasi pernapasan dalam? Apakah Bapak merasa lebih tenang? Ya, saya merasa lebih tenang. Sudah terlihat lebih tenang. Ya, coba Bapak bisa sebutkan lagi apa yang membuat Bapak marah dan apa yang Bapak rasakan serta bagaimana cara Bapak mengendalikan rasa marah tersebut. Saya marah karena merasa tidak dihargai. Saat marah, saya merasa kesal dan ingin membentak. Cara mengontrolnya
yaitu dengan cara menarik nafas dalam dari dan menahannya secara perlahan. Bapak bisa ditunjukkan kepada saya bagaimana cara melakukan teknik pernapasan dalam yang sudah saya ajarkan? Seperti ini. Nah, wah bagus. Baik Pak, bisa mengingat dengan baik apa yang sudah saya ajarkan. Cara tersebut bisa dilakukan jika Bapak merasa marah. Baik Pak, apabila nanti merasa marah atau kesal terhadap sesuatu, Bapak bisa kembali lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya Pak. Bagaimana kalau Bapak saya buatkan jadwal latihan rutin untuk melakukan kegiatan ini? Boleh, terima kasih. Baik Pak, cara yang baru dipraktekkan ini namanya Baik Pak, cara yang baru dipraktekkan ini baru salah satunya saja. Masih ada beberapa cara lain, yaitu dengan cara teknik memukul bantal. Apakah Bapak bersedia belajar? Iya. Nah Bapak, bagaimana kalau untuk cara yang kedua ini kita adakan besok pukul 8, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Ya, saya siap. Bapak mau latihan di mana? Apakah mau di ruangan ini saja? Ya, di sini saya. Baik Bapak, kalau begitu saya pamit dulu ya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.